Ketika timnas Indonesia tengah sibuk merintis jalan ke Piala Dunia 2026, para tim Asia Tenggara lainnya masih sibuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Asian Cup Championship yang sebelumnya bernama Piala AFF. Di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut, Malaysia, Vietnam, dan Thailand memiliki misi yang sama, yaitu menjegal King Indo agar tidak keluar sebagai juara Asian Cup tahun ini. Pasalnya dengan prestasi hebat Indonesia yang mendunia saat ini, hanya trofi AFF yang bisa mereka pakai untuk mengklaim diri lebih hebat dari King Indo. Asian Cup Championship 2024 akan bergulir mulai 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selama periode tersebut, tim liga-liga top Eropa tidak akan melepas pemainnya ke timnas dengan mudah. Pasalnya ajang ini di luar agenda resmi FIFA. Hal ini membuat timnas Indonesia tidak akan turun dengan kekuatan penuh karena pemain-pemain andalan Garuda kebanyakan bermain di kompetisi top Eropa. Berbeda dengan pesaing Garuda yang lain, di mana mereka bisa tampil full tim karena pemainnya kebanyakan bermain di kompetisi lokal. Sejak era Bapak Erick Thohir, Piala AFF sebenarnya tidak terlalu penting bagi timnas Indonesia. Pasalnya tempat main Garuda yang sekarang bukan lagi ASEAN, melainkan Asia dan dunia. Namun demi membungkam bacot bising para tetangga, Indonesia akan serius meraih trofi Piala AFF tahun ini. Kans itu terbuka lebar meski Garuda turun dengan skuad cadangan. Lihat saja kekuatan tim pelapis kedua Garuda untuk AFF 2024 berikut ini. Penjaga gawang. Di sektor paling belakang, Martin Paes kemungkinan bisa mengawal gawang Garuda di AFF nanti. Pasalnya klub Martin Paes FC Dallas sudah dipastikan gagal melaju ke playoff Liga MLS. Itu artinya Paes dan FC Dallas tidak memiliki jadwal pertandingan lagi di MLS, setidaknya hingga Februari tahun depan. Situasi ini membuat Bang Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di gelaran Asia Cup Championship 2024. Bek tengah. Meski tanpa Jay Izzes dan Miss Hilgers, lini belakang Garuda masih cukup kuat untuk ukuran turnamen sekelas Piala AFF. Di posisi bek tengah sebelah kanan Garuda akan diisi oleh Rizky Ridho. Kapten tim Persija Jakarta itu merupakan pemain inti timnas Indonesia saat ini. Kemampuan bertahannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam melakukan tackling, Ridho selalu penuh perhitungan. Ia juga selalu berada di waktu dan tempat yang tepat ketika melakukan man marking dan mengantisipasi arah bola. Sebagai tandem Rizky Ridho di posisi belakang, Jody Amat akan mengisi posisi stopper. Selain kuat dalam bertahan, bek tengah Johor Darul Ta'zim itu juga memiliki akurasi passing yang mematikan. Pemain 32 tahun itu akan jadi andalan Garuda dalam build up serangan dari bawah. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to. Untuk melengkapi posisi 3 bek sejajar timnas Indonesia, Sintayong bisa mengandalkan Justin Hapner di pos sebelah kiri. Wolverhampton Wanderers kemungkinan akan melepas Justin ke timnas Indonesia karena sang pemain saat ini hanya bermain di tim U21. Bek sayap. Di Piala AFF 2024 nanti, Sintayong kemungkinan tidak bisa memanggil Kelvin Verdong, Sandy Walsh, dan Saini Patinama. Pasalnya ketiga pemain itu merupakan andalan di klubnya masing-masing. Meski begitu, Sintayong masih memiliki pemain yang tak kalah hebat dari mereka bertiga. Untuk posisi bek sayap kanan, Coach Sin bisa mengandalkan Asnawi Mangkualam. Wakil kapten Garuda itu saat ini tengah menjalani musim hebatnya bersama Port FC. Sementara untuk posisi bek sayap kiri, Pratama Arhan bisa jadi solusi absennya Kelvin Verdong dan Saini Patinama. Turnamen AFF ini bisa jadi ajang pembuktian bagi Pratama Arhan setelah cukup lama tidak merumput bersama klubnya Suwon FC. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave. 'Cause when my head is filled with doubt, I just wanna be fearless.
Gelandang tengah. Di posisi gelandang, Sintayong membutuhkan dua pemain yang bisa saling melengkapi. Nathan Choaon bisa jadi salah satu pemain yang bisa dipasang mengisi posisi double pivot Garuda. Sintayong dan PSSI bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Swansea City agar bersedia melepas Nathan ke timnas Indonesia. Swansea City kemungkinan tidak akan keberatan melepas Nathan karena sang pemain kurang mendapatkan menit bermain di Inggris. Untuk menemani Nathan di tengah, Sintayong bisa melobi FC Utrecht agar melepas Ivar Jenner ke skuad Garuda. Sebelumnya, FC Utrecht pernah melepas Jenner ke timnas, meski bukan agenda resmi FIFA. Tinggal bagaimana PSSI melakukan pendekatan pada klub Jenner agar sang pemain mendapatkan izin. Jikapun nantinya Nathan Choaon dan Ivar Jenner gagal dapat izin dari klub, Sintayong bisa memainkan Mark Klok dan Ricky Kamboya di posisi gelandang. Lini serang. Untuk mengisi lini serang Garuda, Sintayong bisa mengandalkan trio pemain muda sebagai Trisula Maut. Marcelino Ferdinand bisa ditempatkan di posisi sayap kanan. Marcelino Ferdinand kemungkinan akan mendapatkan izin dari klubnya, Oxford United. Bermain di timnas akan meningkatkan mental Lino setelah cukup lama gagal menebus line up Oxford United. Untuk menempati sisi sayap lainnya, Sintayong bisa memainkan Rafael Struijk di posisi sayap kiri. Pemain baru Brisbane Roar itu bisa dipanggil karena berada di kawasan regional yang sama. Real chance on the far side. Struijk! Oh, I say! Bahrain 1, Indonesia 2. Timid, I would say this second half has been with either. This is a beautiful finish. But a man that plies his trade. He scores his first goal for the national team of Indonesia. Oh, what a... Sebagai ujung tombak Garuda, Sintayong layak mencoba Jules Revern di posisi penyerang tengah. Statistik hebat Revern bersama timnas Indonesia U20 bisa jadi pertimbangan Sintayong. ASEAN Cup Championship 2024 bisa jadi ajang bagi striker 19 tahun itu untuk membuktikan dirinya layak naik kelas. Selain tiga pemain tersebut, opsi lain di posisi penyerang masih ada nama Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga Dimas Derajat. Itulah potensi line up timnas Indonesia pada gelaran ASEAN Cup Championship 2024. Meski turun dengan skuad lapis kedua, kekuatan King Indo masih cukup menakutkan bagi Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia. Dengan skuad ini, Garuda memiliki kans besar untuk meraih gelar juara, sekaligus membungkam mulut besar para tetangga julid. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.